Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'da fa ya ibadallah fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fil aqidah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas Quran surah An-Nisa ayat yang kedua sampai ayat yang keempat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nikhla fa in tibna lakum mimma an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bahas secara syarhul mufradatnya, yaitu membahas tentang kata-kata yang ada di dalam ayat tadi. Dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Al-yatim secara bahasanya lughatan man mata abuhu mutlaqan. Yang dikatakan yatim adalah seorang anak yang telah meninggal orang tuanya, yaitu bapaknya, secara mutlakon. Lakinil ar'urf, tetapi yang sangat ma'ruf, khassasahu, yang dikhususkan, biman lam yabli mablaghar rijal. Artinya seorang anak yatim, yang dikatakan yatim adalah seorang anak yang belum sampai masa balighnya, belum sampai masa dia menjadi seseorang yang dewasa. Mablaghi rijal. Kemudian kata-kata dalam ayat di atas wala tatabaddalu. Apa yang dimaksud wala tatabaddalu secara bahasa? Ai la tastabdilu, yaitu jangan menukar balikan, menggantikan, ya, wala tastabdilu. Wal khabis wa huwa al haram. Jadi al khabis di ayat ini adalah suatu hal yang diharamkan. Wat thayyib wa huwa al halal. Sedangkan makna at-thayyib adalah yang
halalkan. Huban kabira. Apa yang dimaksud dalam ayat tadi? Huban kabira ay isman azima. Dalam bahasanya adalah dosa yang sangat besar. Isman azima. Wal qistu an-nasib. Al qistu adalah an-nasib, merupakan suatu keseimbangan, keadilan, ya. Kemudian qiston jarun, jaro. Siston adalah jaro, adalah merupakan suatu hal yang harus dijaga keseimbangannya. Qala ta'ala wa atul qasituna fakanu li jahannama khataba. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka orang-orang yang bersimbangkan wakanu li jahannama khataba. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat kerusakan, maka tempatnya adalah di jahannama khataba, dibakar dengan neraka jahanam. Wa aqsatu adalah adalun. Jadi makna aqsatu di situ adalah keadilan, bisa berbuat adil. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Ma tabalakum artinya ay ma mala ilaihi alqalbu. Yang dikatakan dengan tabalakum adalah sesuatu harta yang padanya adalah mempunyai hati yang betul-betul tulus untuk melakukannya. Masna wal usla waruba'a adalah maknanya adalah isnaini, sintaini wasalasan wa arba'an, artinya dua, tiga dan empat. Zalika adna ala ta'ulu, zalika aqrabu ila adamil aul. Maksudnya mendekati kepada ketidakadilan. Waljur sadaqatihinna adalah mahar, muhurihinna, mahar di dalam pernikahan. Kemudian hani'an mari'an al-hani yas'aluhu al-aklu wal mar. Kemudian di sini adalah untuk dimakan dan untuk diminum. Mata jalu akibatahu kana yasalu domahu. Ini secara bahasanya yang harus kita ketahui makna-makna ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara makna daripada makna al-jumali, makna secara umum di dalam dari ayat 2 sampai ayat yang keempat yang akan kita bahas. Ba'da anitata subhanahu as-surah bi zikri ma yuhibbu 'anil 'abad. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat, dibuka dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, pada ayat yang pertama. Bi zikri ma yuhibbuhu 'anil 'alal 'abdi, yang mana Allah memulaikannya dengan mengingatkan kembali yaitu apa-apa yang diinginkan Allah terhadap seorang hamba. Ayat taqidu lahu minat takalluf, yaitu Allah menginginkan seorang hamba itu untuk mempunyai satu keyakinan di dalam pemberatan di dalam melaksanakan syariat agamanya. Ya. Jadi kita harus yakin ketika Allah menginginkan ada takalluf, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang telah Allah berikan kepada kita di dalam syariatnya itu merupakan tidak ada yang suatu hal yang sangat memberatkan kita. Artinya amalan yang Allah inginkan ketika kita melaksanakan takwa, maka di dalam melaksanakan itu tidak ada pemberat-pemberat dan Allah beratkan kepada hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Liyata'adda ala khati wa ghadabi fid dunya wal akhirah. Untuk apa semuanya? Liyata'adda, untuk mempersiapkan, untuk menghapus an sakhatihi, dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, wa ghadabihi fid dunya wal akhirah, dari menghindari dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus melakukan perintah-perintahnya? Meyakini untuk melaksanakan syariatnya guna untuk menjauhi kemarahan Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala an sakhatihi wa ghadabihi fid dunya wal akhirah, yaitu baik di dunia maupun di akhirat.
Inilah hal-hal yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan satu bimbingan pada ayat yang pertama, dan Allah mulai dengan ya ayuhan nas. Secara umumnya manusia diperintahkan untuk bertakwa. Pada ayat yang sudah kita bahas kemarin. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kedua, syarhu fi zikri anwa'iha. Pada ayat kedua dan sampai ayat keempat itu mengingatkan kepada kita, Allah mengingatkan macam-macam daripada ketakwaan itu. Ya. Yang pertama, awaluha iqa'ul yatam amwalahum. Yang pertama pembahasannya tentang bagaimana cara memberikan anak-anak yatim harta-harta mereka. Ya. Wasaniha, dan yang kedua dalam ayat ini 2 sampai ayat 4, ma yakhilu adaduhu minaz zaujat. Ya, berapa sih yang dihalalkan ketika kita menikahi seorang wanita selain daripada anak yatim. Ya. Jadi Allah sudah memberikan kategori daripada berapa orang yang yang disunnahkan bagi kita ketika kita menikahi wanita-wanita selain daripada anak yatim, wanita anak yatim. Wa mata yuhibbul iqtisar ala wahidah, dan sampai kepada Allah mencintai kita ketika kita tidak sanggup menikah sampai 4 wanita, maka Allah berikan satu hal yang sangat lugas, yaitu cukup satu saja, fawahidah. Suma wuju ita'i as-saddaqu lahum, kemudian wajibnya untuk memberikan mahar kepada mereka ketika kita menikahi mereka. Nah, inilah yang secara makna secara umumnya yang dibahas pada ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Wah, baik. Yang pertama, wa atul yatama amwalahum. Itu ayat yang kedua. Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Apa yang dimaksud al-murad bi itail amwali iyahum, yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak-anak yatim tersebut di atas adalah ketika kita diberi kekuasaan untuk menjadi walinya anak yatim. Ya. Ini ada seorang anak yatim yang meninggal bapaknya. Kemudian dia punya harta, bapaknya punya harta, kemudian dibagilah itu harta warisnya. Otomatis anak yatim ini mempunyai harta dari warisnya orang tuanya. Ketika ada seseorang di antara kita yang beriman ditugasi untuk memelihara harta-harta anak yatim itu, maka harus kita lakukan dengan amanah yang benar. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang diwasiatkan atau orang yang diamanahkan ketika memelihara anak yatim? Ada 2 hal yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah wala tatabadalul khabitha bit-thayyib. Ketika kita menjadi wali anak yatim ataupun diwasiatkan untuk memelihara anak yatim, maka jaga harta-harta mereka. Ya, ikhfazu amwalal yatama. Kita harus menjaga. Tidak diperbolehkan wala tatabadalul khabitha bit-thayyib. Tidak boleh kita tukar. Hartanya yang baik kita tukar dengan harta kita yang jelek. Ya. Ini mumpung nih. Ini kan melihara anak yatim nih kan, hartanya banyak nih. Misalnya punya anak yatim itu punya kambing yang gemuk-gemuk. Ya. Kita tukar dengan kambing kita yang kurus-kurus. Yang gemuk kita ambil, yang kurus kita kasih sama dia. Nah, kapan memberinya? Ketika dia sudah menginjak dewasa, masa baligh, baru bisa diserahkan harta tersebut kepada anak yatim. Dan ketika masih dalam pemeliharaan seorang wali atau seorang yang diwasiatkan untuk menjaga harta anak yatim, maka konsekuensinya adalah yang pertama, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Tidak boleh kita menukar balikan
yang baik dengan yang buruk. Hartanya baik kita tukar menjadi hartanya buruk. Yang dia punya emas misalnya, anak yatim itu punya emas, kita tukar dengan fantasi. Ya, ini seolah-olah emasnya, padahal yang dikasih ditukari adalah fantasi. Ya, bahkan uang-uang yang betul-betul yang benar kita tukar dengan uang palsu yang tidak diperbolehkan dan lain-lain sebagainya. Ya, artinya ini amanah harus dijaga dengan benar. Karena anak yatim itu kata Rasulullah, aku bersama anak yatim itu seperti ini, dekat sekali. Ya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan anak yatim sangat luar biasa. Sampai Rasulullah mengambil beberapa orang anak yatim, kemudian dididiknya, kemudian hartanya dijagakan, kemudian bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian, menjaganya, mendidiknya, dan tidak menukar balikan harta-harta mereka. Harta mereka betul-betul dijaga dengan sekuat tenaga. Maka daripada itu, huwa malul yatama bil halal wa huwa malakumul ladzi iktatabuhu min fadlillah. Jadi hendaklah kalau harta anak yatim itu yang halalnya sedemikian, yang thayyibnya demikian, jangan kita campurkan dengan al-khabis, al-haram. Ya, kemudian kita tukarkan harta dia dengan harta kita. Harta kita yang tidak bagus kita tukar. Ah, ini hartamu ini. Padahal bukan harta dia. Ya, kita ambil yang baiknya, kita beri dia yang jelek. Ini suatu hal yang batil, tidak diperbolehkan bagi seorang yang mengurusi anak yatim. Nah, ini harus kita hindarkan. Wa khalasatu zalika, jadi intisarinya demikian adalah la tatamatta'u bimalil yatim. Jangan kita bersenang-senang dengan hartanya anak yatim. Ya. Kenapa? Fil mawadi'i wal halat, di dalam keadaan apapun, di dalam fenomena apapun, tetap anta tamatta'u fiha bi amwalikum. Tetap kamu menikmati hartamu dan kamu tetap menjaga hartanya. Artinya ketika diwasiatkan untuk menjaga harta anak yatim, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menukar balikan. Ini suatu hal yang sangat betul-betul harus diperhatikan. Jadi kalau ada panti asuhan, ya kadang-kadang menyerahkan anak yatim, dia punya harta, itu hati-hati. Ya, hartanya dijaga dengan benar. Tidak boleh kita campur baurkan harta kita dengan hartanya. Yang kedua, apa yang tidak diperbolehkan bagi orang diwasiatkan. Wala takulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu memakan hartanya, kamu campur dengan hartamu. Seolah-olah ini adalah harta dia. Ada berasnya, beras bagus. Kemudian kita campur dengan beras kita yang enggak bagus. Kita makan sama-sama. Ini enggak boleh. Jadi ketika kalau itu adalah makanannya, hartanya, itu adalah hak dia makannya. Tidak boleh kita makan hartanya, kita campur dengan harta kita. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Campur baur hartanya kita ambil, kemudian kita campurkan dengan harta kita, kemudian kita makan. Itu tidak boleh, ya. Jadi ada dua hal di sini. Menukarnya enggak boleh, memakannya juga tidak boleh. Ini persyaratan yang paling ketat di dalam Islam ketika kita diwasiatkan untuk mengurus harta anak yatim. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus dijaga dengan benar. Kalau seandainya ini terjadi, ya kita tukar balikan dia hartanya, kemudian kalau kita makan hartanya. Ini merupakan kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana huban kabira. Hub artinya ismun. Ismun, dosa. Kabir, dosa besar ini. Maka hati-hati ketika kita mengurus anak yatim. Ketika mereka ada punya harta, maka dijaga harta mereka. Jangan sekali-kali kita ingin mencampur baurkan harta kita yang baik, yang harta kita yang jelek kita campurkan dengan hartanya, kemudian kita makan. Kita bersenang-senang dengan hartanya. Atau yang kedua, kita tukar hartanya yang bagus, kita tukar dengan harta yang jelek. Kalau ini terjadi, kita akan mendapat dosa yang sangat besar.
Perkara ini adalah perkara dosa yang sangat besar. Innahu kana huban kabira. In hazal aklu zambun azim. Memakannya harta anak yatim itu adalah dosa yang sangat besar. Zambun azim. Ya. Wa ismun kabir. Merupakan dosa yang begitu sangat luar biasanya. Yang sangat luar biasa besarnya. Nah, maka hati-hati ketika kita disuruh melakukan penjagaan terhadap anak yatim, harta anak yatim. Ini belum balik. Ketika balik, misalnya kalau dia yatimah seorang wanita, kan biasanya yang yang disuruh untuk ngurus nih, bagaimana nih? Ini seorang anak yatimah ini, wanita yatimah. Ketika wanita yatimah sudah dewasa, wah ini baiknya kita nikahin saja ini. Ada macam itu kan? Kenapa? Ada hartanya, ya kan? Ada macam itu prinsipnya. Wah ini mumpung nih, alung dinikahin saja dia kan? Kalau nikahin kan dapat hartanya juga kan? Nah, ini suatu hal yang juga harus hati-hati, ya. Takut tercampur hartanya dengan harta kita, ya. Takut tercampurnya hartanya dengan harta kita. Takut kita juga makan hartanya dicampur dengan harta kita. Maka ada solusi. Daripada kau mengawini anak yatim untuk mendapatkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, lebih baik kita menikahkan wanita-wanita yang lain. Nah, kan ada yang cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini mumpung ini. Ini yatimah punya harta banyak, aku nikahkan saja nih supaya hartanya dapat juga. Ya. Nanti nggak bisa berlaku adil. Ya, akhirnya termakan juga di situ. Maka ayatnya Allah beri suatu penegasan, wa in khiftum. Ya, maka ketika kalau kamu takut ala tuqsitu fil yatama. Takut untuk tidak bisa berlaku lurus di dalam menegakkan anak-anak wanita yang yatimah. Ya, kita dalam pikirannya kita mau menikahinya supaya hartanya dapat, kan? Takut kita, takut nanti termakan hartanya, takut tercampur baur hartanya dengan harta kita dan kita bersenang-senang dengan itu. Janganlah kita melakukannya. Lebih baik kata Allah, fankihu ma tobalakum minan nisa. Alung lebih baik kau menikah dengan wanita-wanita yang lainnya. Ya, jadi kalau ada yatimah yang sudah besar, kemudian kamu takut menikah nanti makan hartanya dan mencampur baurkan hartamu, kemudian kamu melakukan kezoliman di situ, along kau menikahi wanita-wanita lain. Dan persyaratan wanita di dalam Islam yang boleh dinikahi itu sampai 4. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Boleh, silakan. Nah, kalau mau kalau mau silakan, ya. Masna wa sulasa wa ruba'a. Jadi persyaratan adat itu artinya bilangan, jumlah yang Allah telah tetapkan ketika kita menikahkan wanita-wanita yang lainnya itu boleh sampai 4. Boleh nggak? Boleh, karena ada ayatnya. Cuman ada persyaratan yang ketat. Apa persyaratan yang ketat di dalam bab nikah? Ada 2 persyaratan yang ketat. Yang pertama adalah pembagian nafkah. Nafkah lahir maksudnya. Ya, ini harus adil. Ketika kita berani untuk menikah sampai lebih dari 1, nafkah lahirnya harus adil. Kalau dia 5 juta, harus ini 5 juta. Kalau rumahnya tipe A, yang sikok juga tipe A. Ya. Kalau dia beri motor, ya juga satunya beli motor. Adil. Sanggup enggak kalau berlaku adil? Itu dalam nafkah lahirnya. Harus adil. Ya. Yang kedua giliran harus adil. Ya. Kalau yang 2 istrinya di 1 malam di sini, besok malamnya di sini. Yang kedua, besok malamnya di sini, besok malamnya di sini. Harus adil. Jangan di istri yang muda sampailah setahun, di istri tuanya cuma 1 malam. Tidak bisa adil.
Kebanyakan begitu kan. Yang muda lama dia, yang tua 1 malam. Nah, tidak bisa berlaku adil. Maka adil di dalam pembagian malamnya, adil di dalam nafkahnya. Ya, nah, kalau nafkah batinnya, kalau lah di situ malamnya situ, ya terserah dia mau menafkah batin atau tidak, ya tergantung dia. Tetapi kalau nafkah lahir, wajib hukumnya. Yang namanya cinta itu nggak bisa diukur, bukan namanya keadilan. Karena ada kadang-kadang cinta dengan istri yang kedua, kadang-kadang ada cinta yang istri pertama. Itu bukan persyaratan, karena masalah cinta adalah ketika dia mempunyai niat untuk mencintai. Tetapi ketika masalah nafkah, maka harus keadilan. Ya, nah, sanggup dah? Kalau tidak sanggup, jangan. Ya, kalau tidak sanggup jangan. Ya. Kalau tidak sanggup untuk memberikan nafkah secara adil, nafkah lahirnya secara adil, kemudian tidak sanggup untuk melakukan giliran secara adil, kecuali giliran yang pertama, menikah dengan seorang wanita lagi, maka diberikan keluasan 7 hari untuk di rumah yang dinikahinya. Setelah itu baru bagi satu. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, Allah kasih solusi. Kalau kamu nggak bisa, takut nanti nggak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Fawahidah. Ya, takut kalau nggak bisa berlaku adil, ya sikok ge. Jangan nak banyak-banyak. Ya, kebanyakan kita ini kadang-kadang nafsu, tapi ketika Allah memberikan suatu patokan melewati Rasulnya, kita tidak bisa berlaku adil, dosa kita. Ya, nah maka daripada itu Allah juga kasih solusi. Apa solusinya? Adalah wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil di dalam nafkah lahirnya, di dalam gilirannya, maka cukup 1 saja. 1 saja. Tenanglah pokok kalau 1 tuh. Ya, tidak ada yang recok kalau 1 saja kan. Mau kemana 1 saja, ya kan? Coba 2. Nah, undian. Ayo, siapa nak pergi nih? Undian dulu. Jatuh kepada yang pertama. Ayo Bu, pergi yang pertama. Yang kedua, tinggal. Yang kedua berikutnya, yang kedua pulih baru pergi. Kan susah kan? Susah nggak? Susah. Bisa nggak? Nggak bisa berlaku adil. Kalau berlaku adil hebat berarti, ya kan? Ada yang hidupnya serumah 3 istri, tapi harus adil. Kamar 1 3 kali 4 sama 2 3 kali 4, kamar 3 3 kali 4 di dalam 1 rumah, ya kan? Nafkahnya adil. Kalau pas gaji 2 juta, 2 juta, 2 juta, adil. Gilirannya malam pertama di kamar pertama, besok kedua, ketiga, terus macam itu, adil. Nah, kalau sanggup, kalau tidak sanggup, sikok saja. Ya, ini suatu kriteria dalam Islam yang sangat luar biasa. Allah Maha tahu, wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu apa yang Dia inginkan, dan syariat Allah ini adalah syariat yang sempurna. Sedangkan syariat selain Allah adalah syariat orang-orang cuma menggunakan hawa nafsu. Ya, sistem kapitalis, sistem barat, sistem ini, waduh sangat luar biasa. Tidak lagi melihat norma, sehingga anaknya tidak tahu ini anak siapa ini si Fulan ini. Ya, karena sudah campur baur yang di situ, kan? Nah, tapi dalam Islam sudah tertata rapi. Boleh kau menikahi sampai 4, boleh. Ya, tapi berlaku adil apa tidak? Kalau kamu tidak sanggup untuk berlaku adil, cukup 1 saja. Dan itu jelas, permainan jelas. Ya, the game-nya jelas, permainan jelas. Dan anak sipulannya jelas. Bapaknya cuma 1, inilah namanya sipulan. Sipulan menghasilkan anak, ya bapaknya cuma sipulan. Ini tidak sipulan banyak sipulannya. Ya, pulananya cuma 1, sipulannya banyak. Ya, akhirnya nggak tahu ini anak-anak siapa ini. Ya, ini sistemnya adalah sistem mereka yang tidak mengindahkan agama kita. Sebab di akhir zaman nanti perbandingan kita nanti banyak wanita dibandingkan 1 pria. Dan Allah sudah memberikan 1 solusi. Boleh menikah lebih dari 1, boleh. Tapi kau harus berlaku adil. Keadilan bukan dilihat daripada mewahnya, tapi keadilan dilihat daripada keteraturan kita, diberi kesempatan untuk Allah, dari Allah, bagaimana kita berlaku adil di dalam nafkah, dan bagaimana kita berlaku adil di dalam giliran.
Kalau sanggup untuk itu, maka antum menjadi orang yang sukses. Tapi kalau nggak sanggup, cukup satu saja. Nanti meninggal dunia, baru nikah lagi satu saja. Nanti meninggal dunia, cukup lagi nikah lagi satu saja. Begitu seterusnya. Ya, nah, maka kita juga gitu ngambil prinsip kan, kalau udah menikah, kalau sudah meninggal, cari satu lagi, satu saja. Gitu. Tidak sanggup nanti sampai 4, bahaya nanti. Iya, toyib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walakin khiftum ala ta'dilu baina zaujaini au zaujat. Kalau enggak sanggup 2 wanita yang kita nikahi atau banyak lebih dari 2, batas sampai 4, fa alaikum ala ta'umu fawahidah faqat. Maka hendaklah kamu itu harus mengambil satu saja. Itu lebih menenangkan diri kita daripada kita sibuk untuk tidak bisa berlaku adil. Sekarang ini susah Pak berlaku adil. Banyak kejadian-kejadian kadang-kadang cekcoknya rumah tangga karena tidak berlaku adil. Istri yang tua kadang-kadang ditinggalkan, istri yang muda lebih banyak di situ. Ini zolim namanya, ya kan? Nah, kalau kita ingin berlaku adil, maka hilangkan kezoliman itu, jadikan satu patokan bahwa nafkah harus sama, nafkah lahirnya. Kemudian giliran juga harus sama. Entah dia mau mengadakan atau tidak, mau bersenggama atau tidak malam itu, ya enggak masalah. Yang penting tetap di situ. Ya. Nah, kalau ada sesuatu hal yang diinginkan, maka dia izin. Sebenarnya jatahnya di istri yang pertama ini. Tapi kayaknya saya ini kayak ada kurang enak badan, istri yang ketiga ini tukang ngerok. Bu, cuman Bu malam ini saya ke istri 3 karena istri 3 ini hebat yang ngeroknya. Ibu udah bisa ngerok, diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Ya kan? Kalau diberi izin. Nah, Rasulullah juga pernah demikian. Ketika Rasulullah di masa-masa hayatnya, dia izin sama istri-istrinya yang lain. Saya mau terakhirnya di rumah Aisyah. Istri lainnya mengizinkan. Silakan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Au ma malakat aimanukum, atau boleh kaum bergaul dengan menggauli hamba-hamba sahayamu. Itu zaman dulu memang zaman penuh dengan ada masih hamba sahaya. Hak milik orang yang mempunyai hamba, punya hamba sahaya. Perbudakan. Ya. Kalau perbudakan wanita boleh dia nikahi. Dia melakukan senggama dengan budaknya tanpa ada ikatan nikah karena dia adalah budaknya si tuan. Ya mau diapakan oleh si tuan ini, itu sudah hak. Zaman itu masih bisa. Tetapi alhamdulillah pada zaman kita perbudakan dihapuskan. Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi yang masalahnya orang-orang yang tidak merdeka. Semuanya merdeka. Semuanya punya hak yang sama di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Jadi tidak boleh lagi sistem yang sudah berlalu, yang dihalalkan, kemudian sekarang sudah tidak ada lagi. Maka seluruh wanita itu dinikahkan, bukan digauli. Ya, kalau dulu ada nikah menggauli budaknya, ya. Nah, tapi sekarang nggak ada lagi orang yang tidak merdeka. Semuanya sudah merdeka. Kecuali mungkin ada di suatu tempat yang memang masih ada perbudakan tersebut. Itu boleh dimiliki olehnya, boleh digaulinya, karena perbudakan sudah menjadi milik si tuannya. Tuannya mau apa saja boleh. Misalnya mau ini, mau itu. Nah, maka sistem ini kadang-kadang dianut oleh mereka yang menganggap bahwa TKW yang dipekerjakan ke sana ini budak. Nah, ini bahayanya, ya. Bahayanya begitu karena dia dibayar oleh tuannya. Nah, ini aku sudah bayar kamu nih. Kamu sudah jadi budak kami. Pada peraturan itu hanya sebagai batas daripada perjanjian kerja, bukan sistem perbudakan. Dia diberikan hak untuk melakukan aktivitas kerja sebagai TKW, bukan menjadi milik hak si tuan. Gitu ya. Ini kadang-kadang disalahartikan oleh mereka-mereka yang menyatakan bahwa TKW itu adalah perbudakan mereka. Jadi bebas mereka ingin melakukan menggauli wanita-wanita TKW tersebut.
Ini suatu hal yang betul-betul sekarang sudah dilindungi oleh pemerintah, tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi semua mereka TKW itu adalah orang yang merdeka, bukan mereka adalah budak. Au ma malakat aymanukum iktasaru ala wahidatin minal kharair wa tamatta'u biman tasha'una minas sarair wa adami wujubil adli bainakum. Jadi tidak boleh ada ketidakadaan keadilan di dalam menegakkan ketika menikahi lebih dari satu orang. Adil itulah. Zalika adana alla ta'ulu au ikhtiyarul wahidah. Satu itu menunjukkan adalah memilih yang satu merupakan aqrabu min adami al-jawzi waz zulm. Milih satu itu mendekati kepada kezoliman, menjauhi daripada kezoliman. Jangan sampai kita zolim. Mau istri 2, mau istri 3, mau istri 4, tapi kita berbuat zolim dengan yang lainnya. Banyak yang terjadi. Ya, menikah lagi, istri yang pertama dibiarkan. Zolim sudah. Dia bersenang-senang dengan istri yang mudanya. Enggak sadar itu adalah kezoliman yang sangat luar biasa. Mendekati kepada kezoliman. Maka nak berhati-hati. Karena kita ini adalah nanti di akhirat yang susahnya. Di akhirat yang susahnya. Di dunia kita bisa bersenang-senang, tapi ketika di akhirat kita menjadi susah. Susah untuk masuk surga. Jadi ketika ada kezoliman yang terjadi, kita bisa menzolimi antara satu dengan yang lainnya, maka di akhirat itu susah. Jangan bersenang-senang dulu. Kalau mau lebih dari 2, persyaratannya lengkap. Harus dijalankan amanah ini. Ya, baru bisa kita untuk mendapatkan di akhiratnya senang. Maka seperti siapa ya? Ikhwan-ikhwan kita. Ada kadang-kadang yang dia mempunyai istri lebih dari satu. Ada. Tapi adil. Sederhana. Tapi si wanita juga mempunyai hati yang sangat luar biasa. Ya, misalnya ada hafizah itu kan, para wanita-wanita hafizah. Mereka itu kalau mendapat nafkah yang sederhana saja, tidak usah terlalu mahal. Ada wanita cuma minta mahar, minta infaknya itu kadang-kadang berlebih-lebihan. Kalau tidak gitu saya tidak mau katanya. Ya, ada yang betul-betul ingin mendapatkan surganya Allah, infaknya ya cukup-cukup. Yang penting makan ada, yang sikot juga makan ada. Ini sangat luar biasa. Susah tapi mencarinya yang macam ini, kan? Susah. Yang mau mencarinya yang bisa redo terhadap kehidupan, ya. Cuman ya dikasih infak sebulannya cuma 500.000, 500.000 seorang. Susah. Maunya di atas 5 juta. Ya, keteteran tuh. Gajian tuh berapa? Gajian tuh nggak sampai 5 juta. Bagaimana mau nggak lebih 5 juta? Ya, sengsara kita nanti ya. Maka daripada itu, kalau takut nanti tidak bisa berlaku adil dan mendapatkan satu kezoliman, maka satu saja cukup. Ya, satu saja cukup. Cuman satu di Aceh, satu di Sumatera Barat, satu di satu saja Ustadz. Iya, satu saja. Satu di Aceh, satu di Sumatera. Lainnya banyak juga. 34 provinsi ya berapa? 34 jadi istrinya. Kan satu-satu Ustadz. Iya. Benar. Maka daripada itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa antastati'u an ta'dilu, kalau di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalau kamu tidak sanggup tastati'u alla ta'dilu bainan nisa, di antara wanita-wanita tidak bisa berlaku adil, walau harastum, walaupun kau punya kemampuan untuk menikah lebih dari satu. Ya, cukup satu saja. Wal adlu innama yakunu fima yadkhulu tahta ta'atil insan. Jadi dinamakan adil di dalam pernikahan lebih dari satu itu di atas masuk kepada di bawah kemampuan manusia. Jadi keadilan di situ bukan keadilan yang menunjukkan kepada cinta. Kalau cinta pasti nggak bisa berlaku adil. Dan cinta itu adalah zauq, perasaan yang ada dalam hati. Mungkin dia lebih cinta istri yang kedua dibandingkan istri yang pertama. Tapi ketika menafkahkan, tidak bisa cinta yang istri pertama itu kurang, istri kedua itu kasih banyak yang kedua.
Karena aku cinta kepadamu, nafkahku aku berikan 10 juta, yang istri pertama 1 juta cukup lah. Tidak bisa, tetap harus 5 juta ya 5 juta. Walaupun cinta kita ketika istri yang kedua itu lebih besar daripada cinta yang pertama. Tapi nafkah tetap adil. Gitu kan. Giliran juga adil, walaupun cintamu kepada istri yang kedua lebih besar cintamu kepada istri yang pertama, harus gilirannya juga harus. Senin sini, Selasa sini, Rabu di sini, di sini. Harus, walaupun cinta kita lebih besar kepada istri yang kedua. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya dalam bab nikah ini kita kaji ini. Ya. Nanti kalau sampai ke situ. Jadi para ikhwan-ikhwan yang belum menikah, nanti mungkin cepat-cepat dia segera akan menikah ketika belajar babun nikah. Nah, yang sudah jomblo ya nanti akan cepat-cepat menikah juga. Begitu juga yang kehilangan istrinya juga ingin cepat-cepat menikah. Ya, subhanallah. Ya. Akhirnya kaum muslimin rahimani wa itu pembahasan yang pertama tentang berapa sih banyak jumlah boleh untuk menikah wanita-wanita yang lain. Jadi kalau kita diberi tugas untuk memelihara anak wanita yatimah, kita takut nanti kita temakan hartanya ketika kita menikahinya. Allah kasih solusi, kau lebih baik cinta menikah dengan yang wanita-wanita lain. Nak sampai 4 pun disilakan. Tapi kalau tidak mampu sikok jadilah. Gitu. Jadi menikah wanita yang lain, kemudian memelihara anak yatimah itu lebih baik. Ya, jadi kita bisa jangan sampai mencampur baurkan memakan hartanya. Setelah dewasa baru kita kasihkan hartanya. Ini hartamu yang diwariskan kepadamu. Sementara kau masih kecil, kami pelihara dan hartamu kami jaga. Setelah dewasa baru diserahkan kepadanya. Karena dia sanggup untuk memanage hartanya. Jadi setelah dewasa baru dikasihkan. Kalau dia belum dewasa, masih di bawah walinya, dijaga oleh walinya. Ya. Nah. Dan terakhir dari ayat ini, pembahasan yang kedua adalah pembahasan mengenai tentang apa ketika kita menikah yang diwajibkan. Diwajibkan memberi mahar kepada mereka. Mahar. Jadi mahar itu hukumnya wajib. Dan mahar di dalam Islam itu bermacam-macam. Ya, ada kalau Rasulullah dulu sama Khadijah. Ya maharnya sampai berapa onta itu? 100 ekor onta. Luar biasa. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu mahar yang terbaik dan itu pun dari hasil luar biasa semenjak Rasulullah membawa barangnya Khadijah. Dan mahar-mahar itu harus mahar-mahar yang menyenangkan. Ya, jangan mempersulit mahar. Ada kadang-kadang sekarang ini maharnya macam-macam. Uangnya kadang-kadang koin sebagaimana maharnya sekian-sekian apa ini? Ya. Dalam Islam itu maharnya adalah mahar yang bisa menjadikan suatu bekal dan bisa dikembalikan lagi ketika dia menolak. Jika ada penolakan, ada tolak, maka dia kembalikan maharnya. Nih, ku kembalikan maharmu. Ya bisa dikembalikan. Ada maharnya mungkin kalau sekarangnya terkenal dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu kan mahar yang biasa itu kan, seperangkat alat tunai, alat sholat dibayar tunai. Ada maharnya mungkin menggunakan emas. Ya, ada emas, ada perak, kadang-kadang ada kitab sebagai maharnya. Dan itu bisa diperjualbelikan. Artinya kalau ketika ditalak ya sama suaminya, kemudian dikembalikan mahar. Ini maharmu, saya kembalikan. Dan mahar itu bisa dijual, kemudian bisa dibeli makanan dan dimakan. Ya, kalau memang ini sudahlah dijual saja berapa barangnya, kemudian belikan makanan, kita makan. Ya, akhirnya mahar-mahar tersebut hukumnya wajib ketika kita menikahi seorang wanita. Ya, wa atu shadaqatihinna nikhlah. Berikan maharnya sesuai dengan kerelaan kita, kemampuan kita. Sampai ada seorang yang mau menikah tapi tidak punya mahar bentuk barang. Apa yang kau punya? Ternyata dia punya dengan basmalah. Nah, maka aku terima nikahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sah. Tidak ada lagi apa kecuali basmalah.
Kecuali dia cuma hafal ayat-ayat Al-Quran. Aku nggak punya mahar, harta aku nggak punya, tapi aku punya hafalan. Dia hafalkan. Ya, ini sebagai mahar. Islam itu mudah. Ya, jangan dipersulit. Ketika diberikan mahar, maka berilah mahar itu tidak memberatkan, tetapi bisa menjadikan satu acuan untuk ketika ada pertikaian, ada tolak, itu maharnya bisa dikembalikan oleh seorang wanita. Ini maharmu, aku kembalikan. Ya, kalau dia basmalah, ini basmalahmu, aku kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. aku terima, aku berikan lagi kepadamu. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi hukumnya mahar adalah wajib ketika kita menikah. Jadi ada dua di dalam ayat ini. Pertama, menikah boleh lebih dari satu, tapi persyaratannya luar biasa. Yang kedua, harus mempunyai mahar. Di samping harus ada wali. Dan wali ini bisa dengan wali hakim, ketika wali yang sesungguhnya tidak sanggup untuk menikahkan anaknya, dia serahkan kepada wali hakim. Ya, dia serahkan kepada kakaknya, dia serahkan kepada anaknya, dia serahkan kepada adiknya untuk sebagai mewali daripada seorang wanita. Kalau seorang janda, bisa janda itu mewalikan kepada dirinya. Kalau janda, ya, dia mewalikan kepada dirinya karena dia sudah janda. Tapi biasanya janda juga kadang-kadang mewalikan kepada orang tuanya kalau masih ada orang tuanya, atau abang atau adiknya. Ya, ini hal-hal nanti akan dipelajari pada babun kitabun nikah, ya, insya Allah kalau kita sampai ke sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa atun nisa sadaqatihinna nikhlah. Maka berikanlah kepada wanita-wanita yang kau nikahi itu adalah sebagai mahar-mahar mereka. Sadaqatihinna nikhlah. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan diadakan walimah. Walimah wajib apa tidak? Sunnah. Silakan. Mau ngadakan walimah, yang penting sunnah. Dan jangan wanita walimah tersebut bisa mengacaukan, mendapatkan pahala daripada walimah itu. Kadang-kadang kita zaman sekarang ini kan bukan penting walimah yang halal, yang baik. Ya, kadang-kadang terlalu banyak euforianya, kadang-kadang pakai musik lah, pakai inilah, pakai itulah kan. Ini tidak ada kandungan dalam walimah dalam Islam itu mengandung itu pahala. Bahkan kemaksiatan yang banyak di situ, apalagi sudah pakai goyang-goyang yang sangat luar biasa. Ya. Kan tidak baik lagi. Padahal di dalam walimah itu kan ingin mendapatkan doa daripada yang hadir, mendoakan kepada kedua mempelai. Sebaiknya itu. Maka dalam Islam jangan kita seperti orang-orang selain Islam. Lah terlalu berlebih-lebihan dalam walimah. Biayanya besar, berhutang pula, ujung-ujung udah selesai bayar hutangnya. Ya, ini mau gah-gahan, yang pakai band ngundang sana lah, pakai ini ngundang sini lah, ya kan? Yang penuh dengan kemaksiatan lah, kadang-kadang joget sana sini kan. Ini sangat suatu hal yang tidak berkah nantinya. Maka secara Islam itu adalah cukup kita mengadakan walimah, kita panggil orang-orang baik dari anak-anak yatim, baik dari jamaah masjid, kita undang, ya, kemudian kita mengadakan walimah, ya, undang mereka, mendoakan, ya, barakallah, barakallah, kan gitu kan, kita kan langsung, wah ini luar biasa. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan ketika kita diberi hak untuk menikah kembali. Hanya yang dapat kita sampaikan dalam ayat tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita di dalam melaksanakan ajaran Islam yang dengan benar, agar akhirat kita mencapai akhirat yang baik dan kematian kita adalah kematian husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.